Tapi saya bisa tunjukin sama kamu Nandar, apa untungnya Muhammad ketika dia jadi nabi? Coba, saya kasih tahu kamu untungnya dia. Sampai-sampai Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Kata Aisyah loh. Coba Nandar, ketika Muhammad belum jadi nabi, istrinya berapa Nandar? 1, namanya siapa? Khadijah. Setelah dia jadi nabi, istrinya tambah banyak, tambah budak-budak. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar, coba pikirin secara logis, berarti dia dapat untung biologis nggak? Dapat, ya kan? Terus waktu dia jadi nabi, pernah nggak dia ngerampok atau ngejarah satu kaum? Nggak pernah. Tapi setelah dia jadi nabi, dia melakukan penjarahan atau yang disebut sebagai gonimah. Gonimah itu artinya harta rampasan perang. Aduh. Cie. Oke, Dis. Nandar nih. Udah Edis mereng nih. topinya. Jangan kabur, Dis ya. Jangan kabur Dimatikan ya. dulu lah ekomu. Nah, lu follow back gua. Enggak, aku enggak pakai eho. Di follow back gua nanti kita lepos. Gini Nandar, kenapa kamu datangnya pas saya sudah lelah? Giliran aku ada aja alasannya. Giliran saya aku datang ada aja alasannya. Daman sudah sampai kecapean. Giliran saya sudah mau istirahat kamu. Giliran sama saya ada aja alasannya. Gini, ada yang ngomong sama saya. Ada aja alasannya. Nandar, ada yang ngomong sama saya gini. Ada yang ngomong sama saya gini. Bang, itu Nandar selalu dia datang kalau kamu udah capek katanya. Sengaja dia. Melawan kamu kalau kamu udah capek. Enggak, lu katanya. juga selalu aja ada alasannya. Lu aja selalu ada alasannya coba. Kalau gua ini kan kelakuan gua ini bulan suci Ramadan telah berakhir 1 Syawal, gua kan ini dulu keliling dulu lah. Gimana? Mau enggak kita diskusi? Tadi tahu nggak Daman ngomong apa? Ya gua enggak tahu, gua baru gabung. Daman ngomong gini. Jadi enggak mau diskusi enggak? Ini kita ngobrol. Daman ngomong gini dia. Gimana? Daman, menurutmu Nandar itu ketika dia tidak mengakui Muhammad itu Rob, karena apa? Karena dia itu tidak paham bahasa asli. Dia tidak tahu mantik. Oke. Ya udah, pokoknya itu kita mau nggak diskusi? Ya, jadi kapan kalian konsili? Ayo. Kapan kalian konsili untuk menentukan Enggak, Muhammad Rob atau bukan? Kenapa sih kalau aku datang dan ngajak diskusi kok selalu aja ada alasannya? Loh, kok ada alasannya? Kok selalu ada alasannya? Gini aja Nandar. Nandar, aku lapar Nandar. Ya udah, nanti malam jam 8. Nanti malam jam 8 ya. Gimana? Nanti malam saya jemput orang ke bandara. Aduh, ada aja alasannya kalau sama. Berat saudara-saudara. Berat. Gimana saya jemput orang? Kalau sama saya ini tidak ada debater Kristen, yang sanggup mengalahkan saya. Kamu mau ngajukan tema apa? Temamu tema apa? Masa kamu terus yang ngajukan tema? Sesekali saya. Lu kemarin masalah Rob sama si sekarang masalah kan penyaliban Yesus. Kemarin kan saya diskusi sama Gun. Nabi gini. Sebentar. Temanya adalah Nabi Muhammad atau si Paulus Rasul palsu. Udah pernah kita bahas. Enggak, belum kapan Udah pernah 6 bulan yang lalu. Si debater Kristen seluruh Indonesia nggak ada yang sanggup soalnya. Lu kan di Amerika gitu kan, lu bisa ngomong apapun lah ya. Silakan, berani nggak Nabi Muhammad atau Paulus Rasul palsu? Kenapa nggak berani? Masalahnya nanti kalian nggak kuat mental. Kuat. Kalau gua nggak kuat mental, ngapain gua nantang debat tema itu? Oke. Tapi gak usah lama-lama ya. Ayo kita mulai. Gak usah lama-lama ya. Ya, kita pakai timer itu. Tolong di fallback. Ya, enggak di fallback.
Di follow back udah, di follow back belum? Dia ini minta follow back terus loh. Nanti alasan Loh. terus. Ini saya udah ngikutin kamu ini. Loh, ya sudah, saya turun dulu, saya mau live sendiri ya. Nanti aku jama kamu. Yo, makasih ya. Kasihan saya lihat dia teman-teman, ya udahlah kita turutin Loh, aja. oh kasihan loh. Loh, Gimana sih, kamu kasihan. kan tiap hari ngemis-ngemis Udah, terus. Edis. Berani dengan Udah, saya. jangan banyak alasan. Edis, takut Kalau sama saya dengan banyak alasan. Saya Oke, buktikan oke. bahwa omonganmu gak benar. Oh, Andar nih gimana? Sudah nama palsu, Yonatan. Heran lu sama mereka ini. Heran bener-bener. Namanya palsu. Nggak ada yang pakai nama asli. Ya, memang berbahaya mereka ini. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Ini siapa ini yang mau naik ini? Tempurung. Ini yang mau naik ini ada 20 orang sih. Coba kita naik ke Rifani. Ayo. Rifani. Ya, selamat pagi Rifani. Halo. Rifani. Halo. Macet. Oke lah. Yuk kita turutin lah Sinandar ya. Kita turutin Sinandar yuk. Nggak apa-apa lah. Kita sesekali lah. Sesekali lah. Sesekali lah. Yang berani. Sangkut debat dengan saya. Iya, debater Kristen yang berani sama saya itu si Rudi Yohanes Hutagalung sama si Oki Situmorang. Jadi rata-rata yang berani debat dengan saya halak Batak semua. Saya Ya, halak-halak. nggak berani. Sebentar dulu, gua belum selesai ngomong ini. Belum selesai ngomong, makanya dengarkan dulu. Jadi si Sob Katul, pokoknya tidak ada debater Kristen yang sanggup dan mau berdiskusi dengan saya kecuali si Rudi Yohanes Hutagalung, si Oki Situmorang sama si Edi Sidabutar. Oke ya, kalau ini berarti Edi Sidabutar. Wah, berarti kamu nggak bohong waktu ngomong. Dennis tidak berani debat dengan saya. Iya, Berarti kamu bohong. iya Berarti sekarang karena gua kejar terus, lu mau. Biasanya tadi kan mau Emang kabur kapan kan saya alasannya takut sama ini kamu, waktu Nando? terakhir. Emang kapan Ini saya waktu takut debat sama kamu? terakhir, waktu apa? Wah, alasannya aja lo. Oke, silakan. Tapi kita nggak bisa lama-lama ya. Silakan, yuk. Enggak berapa putaran nih? Nanti gilirannya kabur. Berapa? Sampai jam berapa? Saya, gini, ini saya di sini udah mau istirahat. Ayo, silakan. Poin-poinmu aja, silakan. Alas. Silakan. Silakan. Ntar dulu. Gua buka data dulu ya. Bar. Aduh, bukannya disiapin dari tadi. Gua Ini kan kamu buang-buang waktu. Ayo. baik. Terima. Nah, silakan. Ketika gua berbicara lu diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman Kristen, berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar. Boleh kiranya teman-teman Kristen dimanapun Anda berada, suatu saat dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Baik, tema pada kesempatan pagi ini di Indonesia, Nabi Muhammad atau si Paulus, Rasul yang tidak asli. Bentar saya ngecas dulu. Baik, kalau kita melihat Ulangan 18 ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi salah satu ciri Rasul yang tidak asli itu adalah perkataannya itu meleset. Nah, kalau kita lihat ternyata nubuatan
Ulangan 18 ayat 21-82 itu merujuk kepada Rasul yang tidak asli, yang tidak jelas nama bapa dan ibunya. Mungkin diduga dia adalah anak hubungan gelap. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan, disebutkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-16-17. Tunjukkan. Jangan gelisah, belum apa-apa sudah gelisah. Sabar ya. 1 Tesalonika 4 ayat ke-16. Lihatlah teman-teman ya, inilah perkataan Nabi yang tidak asli, sehingga perkataannya meleset, ramalannya meleset. Kita lihat. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17, ini entry point-nya di sini teman-teman ya. Apa yang dikatakan Paulus? Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pertanyaan saya, manusia manakah yang sejaman dengan Rasul Paulus yang hidup sampai dengan saat ini menyongsong kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali menurut iman Kristen? Ya, kalau perkataan Rasul Paulus ini tidak terbukti, artinya dia adalah Rasul yang tidak asli. Saudara-saudara yang terkasih, saya loncat dari atas Monas kalau ada orang yang hidup sejaman dengan Rasul Paulus yang masih hidup saat ini juga. Saya sudah berdiskusi dengan ratusan para pendeta terbungkam. Ini adalah ciri Rasul yang tidak asli. Bahkan ya, ketidakaslian Rasul Paulus sudah dinubuatkan juga oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat ke-15. Matius 7 ayat ke-15. Teman-teman, kita lihat di sini. Kalau kita lihat Matius 7:15, ini perikopnya dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kalau ayat 24 itu perikop baru, dua macam dasar. Salah satu ajaran Rasul yang tidak asli itu adalah mengajarkan Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, dan mengusir setan demi nama Yesus, dan mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan di ayat ke-18, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Begitupun tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Dan semuanya ini tergenapi oleh Rasul yang tidak asli, yang tidak jelas nama bapa dan ibunya, yaitu Rasul Saulus. Terima kasih. Itu prolog dari saya. Jangan gelisah. Baik, saya tanggapi ya. Baik. Jadi begini Nandar ya. Pertama-tama sebagai seorang muslim, seharusnya kamu itu pakai literatur Islam loh. Masa iya kamu muslim pakai Bible gitu, gimana ceritanya? Nandar, kalau kamu baca Al-Quran, baca hadis gitu ya, atau baca kitab-kitab ulama gitu, ada nggak sih Al-Quran maupun hadis menyebut-nyebut Paulus, menyalah-nyalahkan Paulus, mengatakan Paulus rasul palsu? Ini kok orang Islam sekarang ini udah nggak percaya sama Muhammad, sama Allah lagi loh. Kemudian yang kedua Nandar, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 itu kan berbicara mengenai seseorang yang berbicara demi namaku. Artinya dia bawa-bawa namaku. Nah, kata Tuhan di situ huruf besar semua itu. Ya. YHWH. Jadi nabi itu ciri-cirinya dia berbicara atas nama YHWH. Makanya ketika Musa berfirman, Tuhan, beginilah firman Tuhan. Kata Tuhan di situ huruf besar semua. Beginilah firman dari Yahweh. Nabi-nabi juga berbicara begitu. Cuman Muhammad yang berbicara bukan atas nama Yahweh. Nandar,
Satu-satunya nabi ya yang kalian paksa jadi nabi ya, yang berbicara bukan atas nama Yahweh itu cuman Muhammad. Dia berbicara atas nama Tuhan Pak orang Quraisy, Tuhan negeri Mekah. Apa hubungannya? Aduh, gimana sih Nandar ini? Gini aja Nandar, ini obrolan kita ini makin gak nyambung. Soalnya saya cuma mendengarkan ngelanturnya kamu kemana-mana. Jadi gak ada yang menarik gitu loh. Gak ada yang menarik. Jadi gini Nandar, intinya mau saya bilang sama kamu begini Nandar. Paulus, ya, ketika dia dipilih oleh Yesus, dia itu berubah menjadi baik. Ya kan? Paulus tidak pernah menikahi anak di bawah umur. Sedangkan Muhammad, malu saya menceritakannya. Paulus, apakah pernah dia mengangkat-ngangkat pedang, membawa pasukannya untuk menjara dan merampok? Mukamu di mana? Tidak pernah. Ya kan? Betul nggak? Pernahkah Paulus mengoleksi banyak istri ketika dia udah bertobat? Muhammad? Nandar. Sudahlah Nandar. Gini Nandar, setiap nabi palsu, apapun lah, mau nabi palsu, mau dukun palsu, mau apa, mau pejabat KPK palsu, mau wartawan palsu, ada motif di baliknya, yaitu keuntungan. Entah itu uang, entah itu harta, tahta wanita. Nggak jauh-jauh dari situ. Coba, dukun palsu apa? Motivasinya supaya biar dapat duit. Itu dukun palsu. Atau apa? Supaya dia bisa menggagahi wanita. Itu dukun palsu. Makanya kalau ada dukun palsu, bukalah bajumu. Masuklah ke kamar. Nah itu dukun palsu itu. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar. Apa motivasinya Paulus jadi rasul palsu? Coba, kamu jelaskan dulu. Modus dia apa? Adakah dia supaya dia jadi kaya raya? Adakah dia menumpuk hartanya? Malahan dia menjadi orang susah. Ketika dia jadi rasul, ketika dia jadi pengikut Yesus, malah beberapa kali dia dipenjara, berapa kali dia dianiaya orang. Adakah dia ngumpulin ngoleksi istri banyak? Kagak. Adakah dia ngoleksi banyak harta-harta untuk kekayaan dia? Sehingga ada sekian miliar harta rampasan perang, jarahan perang? Gampang lah, nggak usah ini. Kita bicara logis-logis saja lah, ya. Nggak usah ke ini jauh-jauh. Kamu kitab suci, kamu ngarang begini itu segala macam. Gini, Nanda, dengarkan. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istri dia satu. Ketika dia jadi nabi, istrinya banyak. Tuh. Waktu Muhammad belum jadi nabi, dia nggak pernah ngambil harta jarahan perang. Ketika dia jadi nabi, harta rampasan perang 5%, 1/5 untuk dia. 1/5. Apalagi ketika dia belum jadi nabi, nggak ada wanita-wanita yang menyerahkan diri kepadaku, nggak ada. Tapi ketika Muhammad jadi nabi, wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad jika Muhammad mau. Sudahlah Nandar, nanti kalau kita terusin nggak kuat, nanti umatmu nggak kuat, ya. Kalau saya bongkar nanti agamamu, umatmu makin nggak kuat. Oke Nandar ya. Jadi cobalah kamu sampaikan poin-poinnya. Pertanyaan saya, apa modus Paulus menjadi rasul palsu? Keuntungan apa yang dia dapat? Silakan, jelaskan. Yuk. Terima kasih. Baik. Silakan. Siap. Baik. Silakan. Terima Des. Motif Rasul Paulus, kenapa dia menjadi Rasul yang tidak asli, Nabi yang tidak asli adalah untuk memperkaya diri sendiri. Satu. Yang kedua, untuk menyesatkan umat para pengikut Yeshua HaMashiach. Dua. Itu yang paling penting, nomor 2 sebetulnya, menyesatkan. Dan Yeshua HaMashiach, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 18 mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Track record Paulus ini, teman-teman, ada seorang pengikut Yesus atau Yeshua HaMashiach yang sangat tragis, yang namanya Stefanus. Kalau kita melihat di dalam Alkitab atau Bible, Stefanus ini adalah orang yang saleh. Makanya Stefanus ini seringkali dijadikan nama seorang anak-anak di kalangan orang Kristen. Makanya ada Stephen Indrawibowo, ada Stephen
Brookman, ada Stephen Donahan, ada Stephen. Itu kenapa? Itu adalah salah satu murid Yesua HaMasiah yang martir karena difitnah oleh Rasul Paulus. Bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-1, teman. Ini saya tunjukkan. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-1, teman-teman. Maka Rasul Paulus ini memang pohonnya tidak baik. Kita lihat. Ya. Ini Saulus nih. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan mengisdatkan murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nah, ketika dia sebelum bertobat, maka dia berbuat onar sampai banyak gara-gara ulah Rasul Paulus. Ketika dia sudah bertobat, teman-teman, kita lihat nih ya. Ternyata Rasul Paulus memperkaya diri sendiri. Jadi benar kata Edis, salah satu ciri Rasul yang tidak asli adalah memperkaya diri sendiri. Makanya sikap Paulus ini ditiru oleh para pendeta dengan kolekte, perpuluhan, persembahan kasih. Contoh seperti Edis, teman-teman yang mendukung rumah apologet, silakan dipilih. Itu selebihnya itu dimakan oleh Edis. Nah, coba kita lihat teman-teman ya. 2 Korintus 11 ayat 8. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Benar kata Edis, ternyata Rasul Paulus itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Tingkah Rasul Paulus ini sama seperti yang Yesus katakan. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Rasul Paulus pohonnya buruk, makanya buahnya juga buruk. Setelah bertobat, bukannya selesai, malah merampok para jemaat dengan tunjangan, perpuluhan dan lain sebagainya. Saudara, berat. Oke, jangan tergoncang ya. Kemudian, kenapa Edis tidak mau saya bahas Rasul Paulus? Nandar pakai ini pakai itu. Teman-teman, pertanyaan saya tidak dijawab. Kalau Rasul Paulus adalah Rasul asli, harusnya perkataannya tergenapi. 1 Kolose 4 ayat ke-9, ayat ke berapa tadi? 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ternyata Rasul Paulus bernubuat, orang yang hidup sejaman dengan Paulus akan hidup panjang umur sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ternyata semua itu seperti lagu Peter Pan. Semua itu bohong, itu palsu. Rasul yang tidak asli bernama Saulus. Oh yeah. Oke. Terus saya bertanya kepada Anda di dalam Matius 7 ayat ke-15. Perikopnya adalah pengajaran sesat. Saya tanya, ini waktunya singkat, kalau kurang nanti saya lebih deskripsikan lagi di sesi berikutnya. Saya tanya sama Anda, 1 pertanyaan, tidak sanggup menjawab, 2 pertanyaan. Matius 7 ayat ke-15. Pertanyaannya adalah, siapa Rasul yang tidak asli, Nabi yang tidak asli, yang menyamar jadi domba dan mendatangi murid-murid Yesus? Garuk-garuk kepala saudara, berat. Garuk-garuk kepala karena kamu nggak jawab pertanyaan saya, Nandar. Ditanya modusnya Paulus jadi rasul palsu, kamu tidak jelasin. Baik, saya jawab ya, Nandar ya. Iya, modusnya merampok. Ya, nggak apa-apa lah. Gini Nandar ya. Kamu saya kasih tahu ya. Iya. Nih. Saya bacakan ya dalam satu perikop penuh ya. Itu ada di dalam 2 Korintus 11 pasal yang ke-8. Saya bacakan dulu dari pasal yang ke-7 ya nih. Pada waktu saya memberi, ini bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Pada waktu saya memberitakan kabar baik dari Allah kepada kamu, saya tidak meminta kalian membiayai saya sedikit pun. Ini Paulus berbicara kepada sebuah jemaat. Oke? Saya bacakan, saya lanjutkan. Sedikit pun. Dengan demikian, saya membuat diri saya menjadi rendah.
saya lakukan itu untuk meninggikan kalian. Apakah itu suatu kesalahan terhadapmu? Pada waktu saya melayani kalian, saya dibiayai oleh jemaat lain. Bolehkah dikatakan saya merugikan jemaat-jemaat itu supaya saya dapat menolong kalian? Jadi di sini kata di dalam terjemahannya itu, saya merampok jemaat lain untuk membiayai kalian. Untuk membiayai kalian. Jemaat-jemaat yang satu lagi ini yang sedang dibicarakan dalam konteks ini. Apakah ada di situ Paulus untuk merampok, untuk kekayaan pribadi, untuk nambah istri? Sekarang saya tanya sama kamu Nandar, cobalah. Ketika Paulus setuju atas dijatuhkannya hukuman terhadap Stefanus, apakah di situ Paulus sudah bertobat? Belum. Apakah Paulus sudah menjadi rasul? Belum. Kan kamu nggak nyambung. Yang saya tanya sama kamu tadi adalah bagaimana modus Paulus setelah dia menjadi rasul. Kamu kutip nih Korintus 2:11 ayat yang ke-8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ini bahasa ini ya, bahasa TB ya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ini supaya dapat melayani kamu, melayani jemaat yang lain. Di mana di situ supaya saya bisa senang-senang, supaya saya bisa nambah istri, supaya saya banyak istrinya. Nggak ada. Coba tunjuk kepada saya, adakah motivasi yang menguntungkan pribadi Paulus ketika dia menjadi rasul dipilih oleh Yesus? Kamu bilang untuk menyesatkan. Untungnya apa? Untungnya apa? Gini Nandar, banyak orang di jalan tuh, di jalan. Ya, ada orang nanya alamat. Alamat ini mana? Alamat ini mana? Sesatinlah mereka. Alamatnya ke sana, bilang ke sana. Untungnya dia bagi dia apa sih coba? Kalau ada orang nanya sama kamu jalan. Nandar, Bang, mau nanya jalan Bang. Ke mana? Ke Ciwidey mana? Oh, Ciwidey harusnya jalan ke sana nih. Kamu bilang ke sana. Untungnya buat kamu apa sih menyesatkan orang? Untungnya apa? Coba saya pengen sama kamu spesifik lah. Apa untung yang jelas, nyata, konkret bagi dirinya Paulus ketika dia menjadi rasul? Rasul palsu kamu bilang. Tapi saya bisa tunjukin sama kamu Nandar. Apa untungnya Muhammad ketika dia jadi nabi? Coba saya kasih tahu kamu untungnya dia. Sampai Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Kata Aisyah loh. Coba Nandar, ketika Muhammad belum jadi nabi, istrinya berapa Nandar? 1. Namanya siapa? Khadijah. Setelah dia jadi nabi, istrinya tambah banyak. Tambah budak-budak. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar. Coba pikirin secara logis, berarti dia dapat untung biologis nggak? Dapat. Ya kan? Terus, waktu dia jadi nabi, pernah nggak dia ngerampok atau ngejarah satu kaum? Nggak pernah. Tapi setelah dia jadi nabi, dia melakukan penjarahan atau yang disebut sebagai gonimah. Gonimah itu artinya harta rampasan perang. Aduh. Untungnya jelas. Abdul Somad pernah menghitung. Untung yang dihitung berjumlah miliaran. 100 berapa miliar begitu. Untung jelas. Udahlah Nandar, saya nggak melihat satu poin dari kamu untuk diskusi. Kamu hanya ngomong nggak ada isinya lah. Jadi kapan-kapan lagi. Enggak, udah waktunya saya istirahat. Besok saya ke bandara. Besok saya ke bandara. Besok kita lanjut lagi ya. Sebentar. Besok kita lanjut lagi. Gini. Besok kita lanjut lagi. Saya minta sama kamu. Saya minta sama kamu satu bukti konkret untungnya Paulus ketika dia jadi nabi. Oke? Aku menyesal nih, diskusi sama Edis ternyata kabur. Aduh, belum selesai aku. Gara-gara Nandar belum dapat THR dia. Edis. Sudahlah Nandar. Kalian, Nandar, sekarang saya tanya. Enggak, sebentar, jujur tanya. Ya ini. Sebentar. Ini waktunya. Ya, sebentar, enggak. Sebelum pakai waktu gini. Sebentar, sebelum pakai waktu gini. Saya tanya sama kamu Nandar, kamu ngerokok enggak? Enggak. Kalau saya tunjukin foto kamu ngerokok gimana?
Ya saya nggak ngerokok, udah nggak ngerokok saya. Kemarin kamu ngerokok nggak? Ya dulu. Berapa? Enggak, belum lama ini saya lihat kamu ngerokok, bener nggak? Iya, ini. Oke, sekarang saya tanya, sudah ngerokok, ada nggak uang dari koin-koin atau donasi atau sumbangan dari Muslim untuk beli rokokmu? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Oke, baik. Kita mulai waktunya. Koinnya buat beli rokok, saudara-saudara. Kita mulai waktunya. Beli rokok Nanda. Kita kabur dia. Oke ya. Awas. Terima Sudah kasih. selesai ini ya. Ayo. Selesai, aku belum selesai kok. Koinmu tuh beli rokok sama kamu. Berat, saudara-saudara, berat. Giliran aku ngomong. Oke ya. Kabur. Oke Nandar, sampai langsung Rasul ketemu Paulus lagi. adalah Rasul tidak asli. Kabur apanya? Kabur dari mana? Shalom teman-teman Alumala, jumpa lagi dengan Alumala Channel. Di dalam diskusi, meskipun terkadang terjebak dalam perbedaan ritus atau doktrin, sejatinya menghasilkan nilai universal seperti kejujuran, toleransi, keadilan, dan kasih sayang. Debat atau diskusi ini tidak hanya untuk membuktikan siapa yang lebih benar, tetapi untuk mengingatkan tentang pentingnya nilai-nilai luhur ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat di dalam video ini sebagai saran untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis. Dialog adalah alat yang efektif untuk menghapuskan stereotip dan kesalahpahaman antara pemeluk agama yang berbeda. Ini bukan hanya soal memahami ajaran agama lain, tetapi juga mengenal cara hidup yang melandaskan pada ajaran tersebut. Marilah kita menyadari bahwa diskusi ini bukan tentang menang atau kalah. Tujuan kita adalah untuk saling memahami, belajar dan memperkaya diri, serta menjaga rasa paham terhadap keyakinan orang lain. Agama mengajarkan kita untuk hidup berdampingan, bukan untuk saling memusuhi. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini dengan bijak untuk membawa kita semua lebih dekat kepada kedamaian, saling pengertian dan rasa hormat yang tulus. Disclaimer, ini adalah diskusi, jadi penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.